Shalom Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang ada di rumah. Saya bersyukur bahwa Bapak Ibu sediakan diri untuk hadir di sini, dan saya juga bersyukur untuk Bapak Ibu yang di rumah sakit, bukan karena sakit ingin cari Tuhan, tapi memang hatinya selalu ingin cari Tuhan dalam konteks ingin mendengarkan khotbah-khotbah dari orang yang dipercaya, bukan orang yang dipercaya untuk bisa menyampaikan suara Tuhan. Saya melihat Anda yang sudah siap di layar televisi, maksudnya di depan layar monitor. Selamat untuk Anda mengikuti. Salam dari saya. Kalau Anda di rumah sakit sedang nafasnya tersengat-sengat, percaya Tuhan hitung itu nafasnya, ya. Buat Anda yang sedang istirahat atau ada perjalanan, ingat transportasi yang Anda tumpangi semua sudah diberkati Tuhan. Kalau di rumah lagi, ya kalau saya bilang malas-malasan kurang bagus ya. Mungkin lagi rebahan karena lama nggak merasakan di sejuknya udara, rumah belum ada AC kali ya. Terus nikmati, silakan ya. Tapi jangan lupa lihat ke monitor ya. Yang sudah siapkan semua calon perjalanan kudus ya. Beberapa menit ke depan kita mau diajar oleh Tuhan. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, mulut saya dipakai untuk menyampaikan apa yang tertulis. Dan ada beberapa catatan-catatan dari saya, dan itu pun sudah saya renungkan siang dan malam. Itulah sebabnya jikalau Anda berdoa buat saya, maka akan lebih mudah saya menangkap apa maksud Tuhan untuk disampaikan kepada jemaatnya. Ya, jadi saya ada hari ini banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Saya tahu jemaat Tuhan banyak berdoa, baik yang di Pontianak, yang di luar kota, Jakarta, luar negeri ya. Dan mereka selalu memberikan saya support ya, hal-hal yang saya sampaikan, dan itu yang diperlukan. Bahkan satu hari saya disandingkan dengan pendeta-pendeta, tanda petik kalau bilang pendeta besar kurang bagus juga ya. Pendeta-pendeta internasional, ya saya masih bukan nasional, masih regional, daerahan lah gitu loh ya. Jadi ada beberapa pendeta yang internasional, terus dalam event yang besar di hotel yang berbintang, ya ada di Pulau Bali. Saya disertakan untuk ikut ambil bagian untuk Holy Speak, bicara penyampaikan firman Tuhan. Saya pikir ini apa nggak salah? Setelah beberapa hamba Tuhan sudah menyampaikan pesan-pesannya, khotbah-khotbahnya, giliran saya kebingungan sendiri. Apa yang mau saya sampaikan? Tapi sebelum saya naik ke atas, saya berdoa sejenak. Tuhan izinkan saya hanya menyampaikan. Ya, saya cuma dikasih waktu 15 menit. Ya, setelah saya sampaikan turun. Ya, ada hamba Tuhan yang internasional. Ya juga sebenarnya 15 menit, tapi dia sikat hampir 1 jam kali ya. Karena itu orang memang kalau udah naik mimbar susah turun ya. Kemudian ada beberapa pendeta deketin saya, dia bilang, kami sungguh diberkati. Kami sungguh diberkati. Itu yang satu kali saya alami. Dan satu kali lagi saya juga dikatakan pendeta daerah loh ya. Dijulukin pendeta daerah, bahkan dikatakan pendeta gila. Ya saya nggak tahu apa maksudnya. Padahal hadir seluruh pendeta DKI dan beberapa dari Amerika, dan saya kenal semua teman-teman itu, pendeta duduk. Saya disuruh khotbah juga dalam sebuah event besar. Ada ketua sinode. Saya gemetaran, bukankah saya nggak bisa khotbah. Melihat itu guru-guru saya semua. Ada beberapa hal saya sampaikan pengalaman saya bersama dengan orang tersebut, dan beberapa orang datang ke saya. Kalau semua orang berpendapat seperti itu, maka akan ada terobosan baru. Maksudnya apa sih? Bapaknya Juan Mogi dan ibunya datang ke rumah saya, nggak biasanya makan durian dan ngopi karena mereka sudah cukup usia. Ke rumah saya kasih ngopi, makan durian, dia lupa bahwa dia nggak boleh makan durian. Bahkan buka berapa biji, dan satu kalimat dia bilang, saya bukti saksi hidup, biar dia dengar nih, bahwa kembalinya kepada pembapaan dan rekonsiliasi adalah jalan satu-satunya mengalami terobosan. Ketika kami lakukan apa yang Tuhan pesankan buat melalui Anda pada kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, kita doa 21 hari, Tuhan suruh saya ke Jakarta menyampaikan pesan ini, dan dilakukan oleh semua penatua.
Dan dari situlah munculnya beberapa orang yang hari ini sungguh menjadi berkat secara internasional. Saya mau sebut nama-namanya toh. Nah, maksudnya apa sih Pak Bu? Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan itu adalah kehidupan kita. Oleh sebab itu mari hari ini kita mau kembali membaca beberapa firman Tuhan. Tolong Anda bacakan. Ambil dari Efesus pasal yang kelima. Baca dari 14 sampai dengan yang ke-19. Ini saya pernah sharekan di ibadah sore. Dan saya diberkati Tuhan untuk saya sampaikan di pagi hari ini. Efesus 5 ayat yang ke-14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, saya coba penggal saja beberapa ayat ini. Saran saya tentu buat Bapak Ibu yang hadir sini maupun yang di rumah coba terus dibacakan. Tuhan sedang berbicara apa pada kita. Pagi tadi di dalam renungan saya, waktu saya bertelur, saya tidak bisa aktivitas keluar lagi karena hujan sepanjang malam. Dan kita tahu guntur begitu dahsyat sekali. Di situ saya ingat, jikalau hari Tuhan datang itu dikatakan 12 kali lipat daripada itu. Anda bisa bayangkan sekali deng, itu genteng bisa lompat. Apa yang akan terjadi? Disitulah Tuhan banyak berbicara. Dan Tuhan ingatkan kembali, ini perlu sampaikan. Itulah sebabnya Pak Bu, saya tadi katakan bahwa kekristenan bukanlah agama atau sekedar agama. Tapi kita sadar, kita hidup di tengah dunia yang tiap hari dicekoki oleh ajaran agama dari berbagai agama. Pertanyaannya, apakah agama itu salah? Tidak salah Pak Bu. Agama itu merupakan, kalau saya boleh katakan, itu adalah sebuah produk lahir dari budaya. Budaya yang memang orang-orang yang hidup dengan penuh filosofis, filsafat. Lahirlah pemahaman-pemahaman yang luhur kemudian dikemas menjadi ajaran. Jangan kita bilang bahwa filsafat itu adalah sesat dan tidak boleh. Kita ikuti baik barat atau timur, semua para filsuf, kalau kita lihat sikap kehidupannya adalah orang yang cukup bijak. Bahkan ada seorang dokter yang sering kali menyampaikan pesan-pesan penting. Dia seorang filsuf juga, ya, dia seorang filsafat. Dia juga belajar, tapi sebenarnya dia adalah ahli bedah saraf. Dan dia bilang karena dia ahli bedah saraf, kemudian dia pengen tahu apa kalau bedah itu kan cuma potong-potong, dan dia pengen tahu, akhirnya dia masuk ke mengambil S3-nya itu apa itu namanya, neuroscience, ilmu sarafnya. Sehingga kemudian dia menyampaikan, dia bilang bahwa hampir 100% dia temukan teman-teman para filsuf. Dan kalau kita lihat kehidupannya, jangankan marah, kepikir pun gak sempat. Itu pendapat dia. Artinya inilah sebenarnya produk sikap perilaku seperti itu yang dikatakan pertukaran budaya, sehingga itu dijadikan agama. Contoh, Konfusius. Dia ada seorang filsuf timur. Kalau kita mau sadar, belajarin. Kemudian ada berapa? Siddhartha Gautama. Tapi karena memang perjalanan hidupnya itu, sekarang itu disimbolkan sebagai simbol agama. Yesus, kalau kita boleh lihat dalam kehidupan dia adalah seorang filsuf juga.
Kenapa? Kebijakan dia, penyampaiannya. Tapi beda tentu sama yang lain. Siapa Yesusnya kita tahu lah ya. Dan begitu banyak tokoh-tokoh yang disimbolkan agama. Tapi satu hal saya mau katakan kepada kita, kekristenan tidak hanya sampai ke situ. Kekristenan adalah bicara engkau masih bisa bernafas, itulah kehidupan. Maka saya selalu, beberapa tahun yang lalu Tuhan inginkan saya sampai ke tengah mindfulness. Kesadaran akan diri kita yang kalau kita bisa dapatkan waktu kita bangun pagi, bisa tarik nafas, kita ingat kejadian. Inilah namanya filosofis teologis. Ada di kitab Kejadian. Tuhan menghembuskan nafas. Itulah roh Tuhan semesta alam. Apa itu nafas? Itulah jiwa yang hidup. Neshama, nikmat kashem kata aslinya. Ya, itulah namanya nafas kehidupan. Dan saat itu kita harus bersyukur, wah, saya punya Tuhan. Nah, maka meditasi yang paling tepat itu adalah engkau memperhatikan Tuhan saat waktu engkau bernafas. Dan saya ajari gitu. Tapi kan dari jauh-jauh hari sudah saya lakukan. Oke, saya akan kunci jangan lama-lama di sini karena kita punya waktu. Nah, apa sih maksudnya Pak Bu? Maksudnya gini, kalau kita bisa hadir di sini, suka tidak suka, buat Anda yang melayani, ingat, saya hanya ingat, mindfulness adalah kesadaran bahwa engkau di sini entah itu karena engkau sengaja, tidak sengaja, kebetulan, atau memang ketimpa, saya juga tidak tahu. Kalau saya ketemu Tuhan itu karena sakit. Ada yang memang ketemu Tuhan karena pacar, atau banyak, atau yang ikut-ikutan gereja. Tapi apapun alasannya, kalau engkau berani mengambil keputusan, mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Dan cukup kata Alkitab, seorang penjahat besar, ketika dia percaya Yesus Kristus itu Tuhan, saat itu mati dia sudah punya tempat di Firdaus. Itu Tuhan yang ngomong, bukan saya ngomong. Apalagi Bapak Ibu yang sudah mengambil keputusan untuk dibaptis, ya, hadir di gereja. Itulah sebabnya Bapak Ibu sudah sah menjadi anak Tuhan. Dan roh Tuhan sudah ada di dalam diri Bapak Ibu. Maka dikatakan ayat 14 itu. Apa kata ayat 14? Coba dikasih lihat ayat 14. Kita coba pelan-pelan di sini. 14 berkata apa? Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Saya tutup di sini. Maksudnya apa? Kita ini adalah orang-orang yang mati, tidur, diwarisi dosa, kita mengalami kematian. Tapi kenapa kita bisa memanggil nama Yesus? Waktu kita memanggil nama itu karena ada kehidupan di dalam kita. Nafas kehidupan telah, kalau saya gunakan telah merasuk mungkin kurang tepat, tapi sudah memenuhi kita. Maka ada kata-kata kebenaran bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau percaya Yesus Kristus Tuhan, saat itulah engkau sudah menjadi apa? Menjadi orang yang bangkit dari antara orang mati. Itu satu. Ingat itu. Dan itu tidak akan pernah pergi. Mungkin engkau bilang, aku gak pernah gereja kok. Enggak akan pergi Yesus ya. Roh Kudus gak akan pernah pergi. Tapi dia akan menjadi hakim di saat datangnya Kristus. Kenapa? Supaya, dia kata apa? Dan Kristus akan percaya atas kamu. Nah, yang diperhitungkan itu bukan soal kebangkitan. Anda akan mengalami kebangkitan yang pertama menjadi orang Kristen. Ketika Anda sudah mati, Anda akan mengalami kebangkitan berikutnya. Ini Kristen itu maksudnya kebangkitan dosa ya. Kalau saya khotbah saya nanti dianggap banyak kebangkitan. Kita semua udah mati. Tapi percaya Yesus kita mengalami kebangkitan secara spiritual. Tapi pada saat waktu kita mati, akan ada kebangkitan yang disebut kebangkitan jasmani. Tubuh yang baru ketika Yesus datang kedua kali. Itu kebangkitan tubuh. Nah, ketika engkau percaya, Anda usah takut. Firdaus udah jaminannya. Saudara kamu buat apa-apa. Maksudnya tidak perlu Anda bawa macam-macam. Tidak usah bawa kitab nanti kalau mati. Tidak perlu bawa uang banyak. Tinggalkan buat anak cucu.
Kalau anak cucu gak ada, serahkan ke gereja bagian Depsos tuh, Sumadi, biar dia lebih aktif lagi, ya kan? Lebih bagus. Dan itu jaminan, itulah kasih karunia. Apapun yang kamu buat tidak akan mengurangi kasih Kristus di dalam kasih karunia. Itu perjanjiannya. Wah, mantap sekali loh Mbah kalau gitu. Iya, kasih karunia memang begitu. Tapi jangan lupa, dan apa? Katakan apa? Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, ini yang diperhitungkan kamu di dalam kerajaan Allah. Bukan akan datang saat ini. Kalau Anda dan saya menjadi orang Kristen, maka dikatakan bahwa kita ini menjadi apa? Pelita. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 14. Boleh dibuka? Matius pasal 5 ayat yang ke 14. Kalau Anda buka, bacain karena di atas agak lambat. Nah, ini dia. Boleh kamu baca. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, saya mau tanya, ini apa nih? Terang apa nih? Terang dunia atau terang kamar? Ngumpet di kamar? Maksudnya kita ketakutan gitu loh. Pak Bu, kalau kamu ketakutan di rumah, kamu bukan jadi saksi. Bukan jadi terang, jadi pecundang. Maka saya bilang, apapun yang saya buat itu ditiru oleh orang lain. Kalau saya makan telur tanpa pakai kuning, teman-teman saya ikut juga tanpa pakai kuning. Saya salah. Kuning bagus, semua ikut lagi makan kuningnya. Besok kalau saya makan kuliah, semua ikut makan kulit juga. Yang penting saya ikut pendeta. Dia bilang. Nah, itulah sebabnya buat saya mesti belajar, nggak sembarangan mengambil keputusan gitu loh Pak Bu, ngerti nggak? Alkitab katakan yang akan diperhitungkan adalah terang itu jangan tersembunyi. Karena itu sudah dipertaruhkan Tuhan di atas kayu salib, diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Terus lagi ayat berikutnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Kaki dian itu ngerti ya? Buka di dalam kitab Wahyu dikatakan kaki dian itu adalah sebuah perjanjian Pak Bu. Anda dan saya menjadi orang Kristen itu karena kita punya kitab perjanjian. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18 ayat yang ke-18, ketika engkau ikatkan diri, di surga terikat. Tuh, betul enggak? Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat. Ini kekristenan. Kita ikat sama siapa? Ikat sama Yesus. Bukan sama agama. Kemudian di dalam ikatan kamu menghadirkan apa? Nih loh, perjamuan kudus. Meterainya. Kita perjamuan kudus tapi tidak mau keterikatan di dalam tubuh Kristus. Kata Tuhan, hati-hati. Bukan mendatangkan berkat, justru mendatangkan kutuk. Coba baca terus saja di dalam 1 Korintus itu. Soal perjamuan kudus. Ini bisa dicerahkan Pak Bu. Kalau enggak nanti kitab Wahyu 6, Anda baca semuanya itu jadi masalah. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jikalau kau mengaku Kristen tapi kamu tidak menjalankan semua perintah persekutuan, surga nggak mencatat kamu. Maka tidak heran nanti pada akhir zaman banyak orang datang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat? Iya, firman Tuhan yang keluar tidak pernah kembali. Anda bisa pergunakan untuk bernubuat. Bukankah aku bisa buat mujizat? Iya, firman Tuhan yang keluar tidak pernah ditarik kembali. Tapi surga punya tempat nggak buat kamu? Itu aja. Maka nyala engkau yang berbuat apa? Kejahatan. Sebab apa? Aku nggak kenal kamu. Masih ingat nggak di dalam kitab Yesaya berkata, Yesaya pasal 2 kalau tidak salah. Engkau percaya Yesus Tuhan, yes oke. Engkau pakai firman Tuhan untuk bernubuat, is oke. Engkau doakan orang sakit sembuh, is oke. Kau percaya aku. Tapi kata Tuhan, aku nggak mempercayakan diriku pada kamu. Kata mempercayakan diri kepada kita itu berarti apa? Terangnya udah cahaya dalam diri kita. Nanti ya, terangnya masih cahaya.
Bukan Tuhan percayain gue loh, maka gue jadi orang Kristen, gue bisa kasih 2 T loh, sumbangan loh. Bukan itu Pak, Bu. Cahaya itu tak perlu diomongin. Orang akan ikuti kita, kemana pergi orang akan ikuti kita. Di kampung katanya kalau pakai sepatu nggak boleh yang nyala. Di kampung ya, zaman dulu kalau kami mau nangkap apa itu namanya kepiting yang kecil-kecil itu, tataram kodok, ya kan? Terus sepatu kan nyala, nggak boleh katanya. Kenapa? Dikejar ular. Nah, setannya tahu ada terang dikejar. Tapi kalau kita cahaya Kristus akan dikejar ular. Setan kejar kita, bagus. Kalau kamu terang, virus kejar kamu, bagus. Maka tadi saya katakan kepada teman-teman, kamu gak perlu takut sama virus. Virus bukanlah sebuah makhluk yang perlu ditakutkan. Yang kamu takutkan kalau kamu gak punya imun, itu aja. Stres, ketakutan, kolesterol kamu naik, kortisol kamu naik, imun turun. Nah itulah akan mematikan kamu. Minimal kamu terkapar, saya bilang. Dan gak ada tempat yang bisa menutup buat virus gak masuk. Kita memang harus protokol, betul, saya setuju. Pakai vaksin perlu, pakai masker perlu. Tapi gak menutup buat virus bisa masuk loh. Nah kalau virus masuk, kalau kita punya imun yang kuat, selesai dianya. Cucu saya kemarin, cucu saya masih kecil. Saya bilang, hati-hati jalan sini. Opa turun ke situ lagi jemur kan? Iya, opa di sini tapi kalian nggak boleh ya. Hati-hati, saya bilang. Kalau jatuh ke bawah, selesai. Terus jawab saya apa? Tamat sudah katanya. Hebat dia, tahu. Kalau opa jatuh ke bawah, tamat dia bilang. Saya cuma bilang selesai. Bukan soal virusnya masuk ke tubuh kamu. Tapi soal kamu kuat nggak menghadapi dia, kira-kira gitu aja. Oke, jadi kok saya lama di sini ya? 19 ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa juga permintaannya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Kenapa banyak orang berdoa nggak dikabulkan? Bukan nggak dikabulkan, Bapak tidak dengar. Begitu diakses, jangan nyampe. Karena kamu nggak memiliki apa? Kesepakatan. Kesepakatan kita iya kata iya, tidak kata tidak. Kita terlalu banyak janji di gereja, tapi kita nggak pernah tepati. Anda janji sama gereja, janji sama Tuhan loh. Saya mau lakukan ini B. Kalau Babe nanti kemana, saya akan dorong di belakangnya Babe. Babe kalau penginjilan saya akan siapkan semuanya B. Jangan janji sama saya loh, saya bilang. Ada banyak orang. Tapi begitu dia sudah berhasil, semua dia lupa. Lu bisa lupa, tapi kebenaran gak pernah lupain kita. Itulah perjanjian Gibeon dengan Yosua. 400 tahun kemudian masih itu dituntut. Padahal bangsa Israel sudah tidak tahu. Yang pertama, karena itu harus jadi terang. Nah, saya tutup cepat-cepat nih 3 hal. Waktu saya berapa menit ke depan. Kenapa kita nggak bisa jadi terang? Ya, ini sudah cukup ayatnya ya. Atau tadi yang di mana itu? Yang saya potong tadi. Efesusnya ya. Oh, ini ya Efesus yang mau baca. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kita nggak bisa bercahaya? Udah jadi Kristen. Baca yang 15. Ya, Efesus. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16-nya juga. 16-nya sekalian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya apa nih Pak? Kenapa kita tidak bercahaya? Coba dong, periksa diri. Maka tadi Bu Wim katakan rekonsiliasi, periksa ke dalam, periksa diri kamu. Udah tahu sekarang virus di mana-mana. Jaga pakai masker, lu lihat aja kagak kok.
Dokter Horil bilang dia cuma pegang-pegang apa itu? Pulpen. Waktu mau divaksin dia pegang pulpen. Terus tiba-tiba matanya gatal, dia kena dia karena dokter kaget gitu. Langsung imunnya turun, saturasinya turun, dia dirawat, masuk ICU. Akhirnya waduh, dia bilang karena teman-temannya banyak mati. Jadi virus dari mana-mana. Yang jadi masalah imun kamu turun. Sadar hari ini memang virus ada di mana-mana. Kamu nggak bisa sembunyi. Mau sembunyi mana? Di kaleng? Nggak bisa. Keluar, jemur sana. Yang paling bagus adalah sesuatu yang paling bagus Tuhan sediakan buat kita. Adalah matahari. Maka ada seorang dokter, dia adalah hamba Tuhan, berkata, kalau Anda ketemukan obat ya di apotek, begitu Anda minum obatnya, kolesterol kamu turun, terus kamu punya vitamin D naik. Mau beli nggak? Pasti kita beli dong. Gampang kan, minum, kolesterol turun, vitamin D naik. Tapi sayang obatnya nggak ada. Nah yang ada sekarang matahari. Begitu kamu jemur, ya 15 sampai 10-15 menit, kolesterol kamu turun, vitamin D kamu naik. Itu nggak sadar. Maka saya minta sama PKS semua, hei kalian PKS, usahakan jemaat yang Tuhan percayakan pada kamu, keluar rumah, jemurlah minimal 10 menit. Kalau mau yang cepat 5 menit, jam 12 siang. Ya, buka bajunya. Ibu-ibu gimana? Ya kalau Anda buka semua nanti ditangkap lagi ke Jakarta. Ya saya nggak ngerti ibu-ibu ya, cari-cari sendiri aja. Nah kita sadar bahwa hari-hari ini jahat. Maka itu pergunakanlah waktu ini dengan bijaksana. Bukan ketakutan. Ibadah penting nggak? Ibadah penting. Segala upaya manusia sia-sia kata kitab. Tetapi ibadah itu mengandung perjanjian, maka saya tidak mau tutup. Kita tidak mau diatur secara global begitu. Saya nggak mau, saya bilang. Tapi kita ikuti protokol, jangan rame-rame dong tentunya ya. Kita bikin pesta pora, lompat-lompat kayak orang kerasukan begitu. Jangan lagi sekarang, saya bilang gitu. Bahasanya memang agak keras nih. Ya gereja rame-rame, lompat-lompat, itu cari mati saya bilang. Ibadah itu adalah bicara tentang apa? Hubungan ke Tuhan. Dapatkan pelajaran. Zaman dulu gak ada gereja, gimana mereka? Ada di tengah terbuka. Menyembah Tuhan. Izinkan Tuhan bicara apa? Angin. Para nabi itu dengan angin. Guru saya mengatakan, Ton tahu gak? Zaman dulu mereka dengar angin, itu bisa tahu suara. Oh iya ya, waktu saya lagi sekolah, itu diajarkan Morse. Saya hanya bisa sampai kepada delta. Tingkat delta. Harusnya Charlie kan. Saya nggak sanggup, maka nggak lulus saya untuk ketukan Morse. Ada yang bilang, kasih duit aja be. Ya zaman dulu saya nggak mau juga sih. Nah rupanya kita duduk dengan suara Tuhan itu dari angin. Oke, ya. Yang pertama koreksi diri. Terus kita tahu sekarang, waduh, pandemi, ekonomi susah. Wah, pandemi jadikan kambing hitam. Kalau kamu punya dagangan sudah tidak bisa lagi jalan masa pandemi, masih ada dagangan lain. Kita terlalu gampang cari kambing hitam lah. Sekarang kita mesti hemat. Kamu udah kamu tahu bahwa kamu bakal bangkrut nih, saya tahu. Jadi bukan soal hemat. Tingkatkan daya kamu apa? Ada justru masa pandemi ini menghasilkan orang-orang kaya. Pak Bu, saya mau kasih tahu ya, dengar baik-baik ya. Enggak apa-apa lah ini disiarkan, nggak akan ditangkap saya. Dengan pandemi ini menghasilkan ya hanya segelintir orang kaya, terutama farmasi, vaksin. Yang kedua internet, yang ketiga Facebook, yang keempat WA. Apalagi. Dan semua yang berhubungan orangnya cuma itu-itu juga. Kamu cek deh siapa orangnya. Itu semua terikat dalam sebuah organisasi yang namanya organisasi yang dibawa kendali di immunity.
yang lambangnya ada di uang $1. Jangan senang Pak Bu. Jangan senang. Sadar ini hari ini yang diperlukan apa? 3J. Apa itu? Jaga imanmu. Jaga jiwa kamu. Jangan timbulkan lagi ada persengketaan satu sama lain. Karena hutang, karena perselisihan tanah diambil, mungkin hartanya diambil. Nggak usah. Ampunilah biar dia cepat bayar. Doain dia. Yang ketiga, jaga tubuh kamu, makan yang sehat, istirahat yang cukup, asupan-asupan yang penting, ikutlah tubuh. Nggak ada lagi ada anak muda, orang tua kena. Teman-teman saya banyak yang tua-tua terpapar tapi nggak masalah kok. Kenapa? Mereka udah jaga imunnya. Nah, maka tadi pagi saya sarankan beberapa orang minum cuka apel. Cuka apel 2 sendok, kasih madu lah pagi, sore. Buat apa? Itu paling bagus, biangnya obat. Selain banyak ini tambahan buat kalian. Kalau Anda yang susah tidur karena mungkin banyak utang gitu ya, atau masalah apa saya nggak tahu. Malam ini saya udah uji, udah berapa minggu saya uji. Beli anggur, beli sendiri, bikin sendiri. Cuka apel bikin sendiri lebih bagus ya. Itu di blender ya. Blender jangan sampai mati enzimnya, kasih es dulu ya. Kemudian ditutup rapat, masuk kulkas dinginin 1-2 hari. Itu udah fermentasi. Minum tiap mau tidur, 1 gelas saja. Anda tidur nyenyak. Saya adalah orang yang susah tidur panjang. Tidur gampang, tapi panjang susah. Paling 4 jam, 5 jam udah selesai. Sekarang bisa sampai 7 jam nggak cukup. Karena dia membantu membakar kita punya, meningkatkan metabolisme, pembakaran, dan juga menyembuhkan namanya insomnia. Kan doa tip buat Anda, mau terserah, tidak mau, juga nggak apa-apa. Yang kedua, coba baca yang ke 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pak Bu, kalau mengerti itu perlunya apa? Kata mengerti perlu apa? Cucu saya begitu lahir, ngerti apa-apa tuh. Dikasih timun, dia sedot. Dikasih plastik, dia sedot. Dia kasih jempol, dia sedot juga sama dia. Artinya apa? Nggak ngerti. Kenapa dikasih? Sedang belajar. Maka saya katakan kepada ibu-ibu ya, anak-anak kita kalau masih remaja, jangan membiasakan dia minum minuman yang di blender atau di jus. Jeruk, jangan di jus. Kasih dia makan supaya dia belajar tuh gigit. Aktifkan dia punya mulut dan enzimnya. Karena saya dulu suka jus, saya ditegur, salah. Ada memang yang perlu di jus, ya paprika ya di jus lah. Kalau enggak gimana makannya mentah ya. Paprika, kare, apalagi okra, buncis, apalagi itu. Ya itu kan nggak mungkin dimakan begitu kan. Nah itu di jus boleh. Tapi kalau yang pepaya, jeruk, semangka, apalagi ya gitu-gitu makan. Mangga makan supaya mulutnya aktif, enzimnya juga bagus. Anak-anak harus dibiasakan, baby biasakan. Saya pinjam kata dokter, bukan saya yang punya. Jadi yang kedua apa? Kudu belajar. Belajar dengan suara Tuhan. Saya senang dengan sebuah statement Ayub, mungkin dia sudah lupa. Dulu dia pernah ngomong begini, segala sesuatu, apa yang kata Babe, smart. Apa itu smart? Selalu mengikuti arahan roh Tuhan. Dengar suara Tuhan. Terus gimana saya dengar suara Tuhan? Betul, dengar suara Tuhan gak gampang. Tetapi dengar suara gereja paling gampang. Kalau gereja udah ngomong A, ikutin aja. Kalau nggak mau ikutin, keluarnya gereja itu. Ngapain lagi, betul nggak? Ya toh, lu ngapain ikut gereja tapi lu nggak mau dengar suaranya? Gereja kan punya gembala. Gembala bertanggung jawab. Kalau kamu anggap bahwa gereja itu udah nggak benar, tinggalkan, nggak salah. Cari yang mana yang kamu anggap benar. Doa. Tapi jangan pindah-pindah. Nanti membiasakan diri, karakter kamu pindah-pindah. Punya istri juga pindah-pindah. Nanti punya suami pindah-pindah. Mungkin kamu tidak, anak cucu kamu jadi tukang pindah. Coba kamu pelajari sejarah.
mereka yang karakter seperti itu. Nggak benar keluarganya. Karena sikap yang diikat tuh nggak benar gitu loh. Doa saya katakan. Saya tidak mengatakan sungai yang paling benar, enggak. Anda mesti berdoa. Tetapkan, begitu tetapkan, dengar apa kata Tuhan. Ketika Anda sepakat dengan saya, respect dengan saya, saya langsung didorong ke atas tuh. Ya, ngambil dari atas. Kalau Andanya nggak respect, ya saya mentok-mentok juga. Saya bilang saya bukan orang ahli gitu loh. Belajar. Yang kedua, yang terakhir, terakhir buat saya juga mesti naik nafas ya. Ini buru-buru nih. Yang terakhir, 18-19. Dan janganlah kamu masuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi berdoalah kamu penuh dengan roh. Pertama apa? Periksa dalam. Jangan jadi nyalakan orang lain. Jangan cari kambing hitam lah ya. Yang kedua apa? Belajar. Dengar-dengaran sama Tuhan. Yang ketiga apa? Dipimpin oleh roh. Tadi saya ajarin minum anggur ya. Tapi jangan sampai mabok maksudnya. Jangan nanti pakai ini. Biar kan gak boleh minum anggur. Ya, kata kitab kalau kamu tidak kuat, minumlah anggur. Kata Rasul Paulus ya. Itu bagus buat pencernaan kita. Nah Pak Bu, yang ketiga, mau dipimpin oleh Roh Kudus. Gimana? Mau dipimpin. Kita punya orang tua. Jangan bilang, orang tua tahu apa. Saya paling gak suka dengan orang yang tua-tua itu kalau ngomong itu. Selalu anggap dia orang tua itu lebih hebat. Pak Bu, kita udah bilang hormati yang tua. Kalau kamu gak menghormati, pendek umur kamu. Saya kan profesor. Orang tua saya kan orang kampung. Gak urusan. Dia itulah yang menjadi titik temu ke sorga. Hilangkan pikiran ini Pak Bu. Hilangkan pikiran. Itu tidak mendidik anak cucu kita. Orang tua secara budaya dulu menghormati ayah ibunya sampai ke kuburan nangis-nangis. Itu gak perlu lah ya. Akhirnya jadi budaya itu. Hormati saat waktu dia masih hidup. Mungkin perkataannya gak terlalu nyaman. Tapi kalau engkau menghormati, engkau sedang menginvestasikan nilai buat anak cucu kamu. Termasuk hormati pimpinan kita. Saya sedikit lah ya, kasih catatan aja. Saya ini kerja, terus saya kerja. Begitu saya melek, saya bisa kerja loh. Melek saya bisa kerja. Umur saya berapa waktu itu? Saya masih sekolah waktu itu, masih belajar. Umur 20-an, itu dari salesman. Sales, door to door, rumah-rumah. Sampai jadi group leader, sampai tim supervisor, sampai manager, sampai direktur. Saya cuma 2 kali pindah perusahaan. Itu pun dia orangnya. Karena dia buka baru, saya diserahkan untuk jadi pemimpin. Saya ngomong gitu, orang pasti dengar. Karena salah satunya udah jadi pendeta. Saya gak bisa tuh. Karena gaji dikit, sana gaji gede, saya pindah. Itu karakternya gak bagus. Soal apa yang saya dapatkan, itu hati saya. Begitu saya usaha, saya juga nggak pindah-pindah tuh usaha ini, usaha itu. Orang bilang itu bagus, saya ikut. Enggak, saya justru usaha barang yang nggak bagus. Tanya dah, ya, kok nggak salah Mina ada di sini tuh. Barang saya itu udah nggak laku, orang punya, diimport di gudang. Saya bikin dia laku. Bukan soal barangnya, mampu nggak kita menjelaskan barang itu kepada orang. Satu hari saya kasih contoh ini pen. Satu ibu-ibu beli barang saya. Dia, Pak, mahal banget ya Pak barang ini ya. Ya kalau dia bilang mahal, kita bilang murah ya berantem dong. Berarti kita ini oposisi. Dia bilang mahal ya. Iya sih Bu, mahal kalau dia ada harga. Saya ambil contoh pen. Saya ambil contoh nih, pen ini. Dulu pen, tapi sekarang saya pakai cairan. Ini kalau barang ini berapa duit nih harganya? Paling 100.000 ya. Ya, 100.000 ya. 100.000 kalau saya jual 1 juta mahal nggak? Mahal nggak? Mahal. Pasti kamu mahal. Iya sih mahal. Tapi ini cairannya ini loh terbuat dari sinar matahari tiba-tiba menjadi cairan. Begitu kamu minum 1 tes, vitamin D lu naik sampai 100. Imun lu naik, antivirus pula. Ini juga menjadi awet muka kamu, nggak usah lagi pakai bedak yang mahal-mahal. Pakai 1 tes muka kamu akan cintrong. Bercahaya seperti cahaya Kristus.
Dan ini buat orang-orang tua yang umurnya 80 gitu ya, naik tangga. Aku pernah ngomong sama Iwan waktu itu. Saya naik tangga, saya bilang, Wan, usia tak bisa dibohong lagi. Lutut saya terasa. Saya coba berdoa, Tuhan bilang, jangan mau terima nasib. Nasib kamu itu tuh. Bagaimana? Jemur. Berapa tahun saya mulai jemur. Naik vitamin saya, vitamin D saya naik. Maka virus masuk. Tidak membuat saya terkapar. Imun saya justru malah naik. Saya nggak perlu oksigen, saya nggak perlu rumah sakit, saya nggak perlu makan macam-macam obat. Dites positif saya. Hanya 1 minggu lagi. Berapa lama kemudian saya tes lagi. Betul saya pernah terpapar, tapi tidak terkapar. Yaitu jaga. Nah, kalau saya ngomong begini, ini kira-kira 1 juta mahal atau murah? Anda yang ngomong murah kan? Wah, bagus sekali. Masih ada barangnya? Masih banyak. Enggak mau gitu. Kayaknya ini mesti diinden, Ibu. Tolonglah Pak, 1 lah. Ya saya coba tanya teman saya. Itu kan trik marketing namanya. Ya dulu saya masih pengusaha. Laku. Tuh Mina yang saya jadikan simbol produk saya dulu tuh. Ya. Ada berapa orang sini masih kenal saya kok. Maka saya bisa jadi top 10 berapa tahun terus menerus penjualan. Cek aja, ya, memang dulu nggak ada Google. Cek aja ke perusahaan lama saya. Salah satu itu adalah PT Kunci Kencana dan Eloxindo. Dan termasuk Daikin, termasuk Indonesia Service Company sudah tidak ada. Ya punya Astra itu dulu. Hasimning. Oke, selesai sharing saya. Mungkin kelihatannya agak sedikit menonjolkan diri. Maaf kalau itu, tapi saya hanya mau memberikan sedikit catatan buat kita semua. Dan apa yang saya sampaikan hari ini merupakan sebuah edukasi buat kita. Ketuhanan nomor 1, itu penting. Tetapi ada beberapa yang Tuhan berikan pada kita melalui hikmat kita kelola. Jaga, semua jaga.